Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqr rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur dan tafsir surat Al-Qalam yang sudah sampai ke ayat 4 dan hari ini kita akan masuk ke ayat 5 sampai ayat ke-9 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون fasatubsiru wa yubsirun. Kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu lah yang paling mengetahui. Siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersifat lunak, maka mereka bersifat lunak pula. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Fasatubsiru wa yubsirun, ay fasawfa tara ya Muhammad. Engkau akan melihat wahai Muhammad, wa yara qaumuka wa mukhalafuka, dan akan melihat kaummu dan orang-orang yang menyelisihimu. Siapa itu? Kufar Makkah, yaitu orang-orang kafir Makkah. Idza nazala bihim al-azab, jika sudah diturunkan kepada mereka azab. Ya, jadi mereka menstandarkan pada benar dan salahnya itu pada siksa. Ya, maka dalam ayat ini menegaskan, jika kami benar maka kami akan selamat, jika kalian yang salah maka kalian akan disiksa. Nah, hari ini ya, hal seperti ini kita kenal dengan apa? Mubahalah. Mubahalah itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar, ya, dan siapa yang salah. Nad'u abna'ana wa nisa'ana thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabtahil itu mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan semoga laknat Allah yang diterima bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, ini mubahalah ya. Kalau di sini di ayat ini seakan-akan menegaskan, lihat aja nanti siapa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyikumul maftun, ayyukum alladzi futina bil junun. Siapa sebenarnya yang terkena gila itu? Hal anta kama yaftarun? Apakah engkau sebagaimana dugaan sangkaan mereka? Amhum, atau mereka bikufrihim wansirafihim anil huda, atau mereka karena kekafiran mereka sudah dijelaskan yang benar itu seperti apa, ya, malah menolak, malah berpaling dari al-huda, anil huda, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, wal maftun, yang dimaksud dengan al-maftun al-majnun alladzi fatannahu syaitan, orang-orang gila. Ya, al-maftun itu maksudnya adalah orang-orang gila yang terkena gangguan syaitan. Wa mu'dhamu surah nuzila fi al-Walid bin al-Mughirah. Ayat-ayat ini sebenarnya ya mayoritasnya berbicara tentang Al-Walid bin Al-Mughirah wa Abi Jahal, dan Abi Jahal. Wa qad kana al-musyrikun yaqulun, dan orang-orang musyrik telah mengatakan, inna bi Muhammad syaitanan, itu Muhammad itu kena gangguan setan, makanya nggak waras dia ngomongnya, ngacapruk ya, ngomongnya kemana-mana. Nah, ini tuduhan orang-orang musyrik ya. Wa anau bil majnun hada, dan mereka memaksudkan bahwa yang majnun, yang gila itu ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang musyrik Makkah menuduh Nabi Muhammad itu sudah gila. Faqala Allah Ta'ala, saya'lamuna ghadan bi ayyihimul majnun, ay asyaitan alladhi yahsulu min masihil junun wa ikhtilatil aql. Saya'lamuna ghadan, mereka akan tahu besok ya, bi ayyihimul maftun,
bi ayyihimul majnun, siapa di antara mereka yang gila itu, yaitu orang-orang yang terkena gangguan setan sehingga ikhtilatul akal, akalnya bercampur dengan setan sehingga ngaco ngomongnya gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya orang-orang musyrik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, ay huwa subhanahu al-alimu bisyaqiyyi al-munharifi an dinillah wa tariqil huda. Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, yang maha mengetahui bisyaqiyyil munharif, orang-orang yang akan celaka karena berpaling an dinillah, dari agama Allah, wa tariqil huda, dan dari jalan petunjuk, jalan yang lurus. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, ay huwal alimu bit taqiyyil muhtadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa orang yang bertakwa dan siapa orang yang mendapatkan hidayah ila dinil haq, kepada agama yang benar. Wa huwa ta'lilun lima qablahu, dan ini sebagai ta'lil. Ta'lil itu ilal itu arti asalnya penyakit, bahwa yang gila itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang gila itu adalah orang musyrik. Wa ta'kidun biha, ta'kid itu menguatkan apa? Menguatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan gila. Wala ista'maluha fima yunjihim wa yus'iduhum, dan mereka tidak melakukan apa yang akan menjadikan mereka yunjihim, selamat, wa yus'iduhum, dan mereka bahagia ya. Jadi kemusyrikan, penolakan terhadap hidayah, penolakan terhadap yang hak, justru itu akan menjadikan mereka tidak akan selamat dari azab Allah dan tidak akan menjadikan mereka bahagia. Beda dengan amal-amal kebaikan ya. Beda dengan ketika kita berpegang teguh kepada yang hak dan hidayah, maka karakternya akan menjadikan kita semuanya bahagia. Jadi tidak ada dosa yang dilakukan menghasilkan kebahagiaan, enggak ada. Ya. Beda dengan ketaatan. Ketaatan itu kalaupun dilakukan walaupun sangat berat, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah berat. Ya. Pergi ke medan juang berat. Tapi apakah para mujahid itu bahagia? Sangat bahagia. Bahkan di antara para penyesalan para mujahid adalah ya, ingin hidup lagi, kemudian berjuang lagi, kemudian mati syahid lebih hebat lagi daripada mati syahid sebelumnya. Kenapa? Karena mereka telah ditunjukkan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian fala tuti'al mukadzibin, ay fala tuti' ru'asa al-kufri wad-dhalal. Jangan sekali-kali kalian mentaati para pemimpin-pemimpin kekafiran dan kesesatan. Ya ngapain juga ya menaati pimpinan yang kafir dan sesat. Ya, alladzina kadzdzabu bi risalatika wa bil Qur'an, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan risalah Nabi Muhammad. Ya, tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul, seorang nabi, wabil Quran, dan tidak mengimani Al-Quran. Fima yad'unaka ilaihi, dari segala apa yang mereka ajak kepadamu. Ya, jadi kan orang-orang kafir itu begini ngajak, udah kamu nggak usah jadi pengikut Muhammad, udah jadi pengikut aku aja. Ya, maka di sini dilarang fala tuti'il mukadzibin, larangan mengikuti para pendusta, orang-orang kafir yang sesat, yang tidak beriman kepada kenabian dan kerusulan Nabi Muhammad SAW, dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, da'ahu ru'asa'a ahli Makkah ila dini abai. Da'ahu, Nabi Muhammad diajak oleh ru'asa'u ahli Makkah, pemimpin-pemimpin Makkah, ila dini abaihi, agar Nabi Muhammad mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya, ini nih selalu kalau bicara agama, ya selalu bicaranya agama nenek moyang. Jadi kalau berbicara agama nenek moyang, seakan-akan pasti benar, padahal nggak jelas nenek moyang yang mana. Ya, nenek moyang orang Karawang, nenek moyang orang Garut, nenek moyang orang Bekasi, atau orang mana sih? Ya.
nenek moyang Indonesia, nenek moyang Nusantara. Ya nenek moyang Nusantara itu yang mana? Ya kan banyak di Nusantara itu, bukan hanya satu suku, satu bangsa, ya kan, tapi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi bingung. Tapi kalau mengikuti ajaran Islam sudah jelas, yang diibadahi, yang disembah, yang dipatuhi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fanahahu Allah ayyuti'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka agar tidak diikuti. Wa hadza minallah ilhabun wa tahyijun litashaddudi fi mukhalafatihi. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, ya, agar kita tidak sama dengan orang-orang kafir, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun, ay tamannau law talinu lahum ya Muhammad. Mereka menginginkan law talinu lahum, agar engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Wa natruku ba'du ma la yardawnahu masani'ata lahum, dan mereka sangat ingin, ya, menyepakati apa yang dilakukan oleh mereka, ya, fayalinu laka wa yaf'alu mithla dzalika. Maka jika Nabi Muhammad sudah toleran membiarkan kemusyrikan, membiarkan kekafiran, maka orang-orang kafir pun akan lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat gerakan dakwah, ya, gerakan mengajak pada tauhid, selembut apapun selalu disebut dengan kasar. Kalau hari ini disebut dengan radikal, Islam radikal. Jadi kalau kita tidak mau Natalan bareng, kalau kita tidak mau mengucapkan selamat kepada agama-agama lain, disebutnya apa? Radikal. Zaman dulu juga sama. Jangan begitu dong, udah ngucapin salam 9 salam, ya, dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, itu harus disebutin semuanya. Nah kalau kayak begitu tuh katanya toleran, padahal MUI sendiri sudah menegaskan bahwa salam-salam yang seperti itu haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengucapkan. Nah ini, ya, ayat yang menjelaskan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kita semuanya lembek dalam masalah akidah. Padahal kalau dalam masalah akidah itu lakum dinukum waliyadin. Kalian gak usah ngurusin agama saya juga tidak akan ngurusin agama kalian. Cuma saya wajib menjelaskan bahwa Islam itu seperti ini, ya, perintahnya seperti ini, larangannya seperti ini, ya. Paham ya sampai sini, ya? Masya Allah. Kemudian mana? Fit tashil, di dalam tafsir tashil al-mudahanah, yang dimaksud dengan al-mudahanah ya al-mulayanah wal mudarat fi ma la yanbaghi. Mudahanah itu adalah berlemah lembut pada hal-hal yang la yanbaghi, tidak dibolehkan, ya, tidak mestinya. Ruwiya annal kufar qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir pernah berkata kepada Nabi, "Lau abadta alihatana la abadna ilahaka." Orang-orang kafir pernah mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu mau saja menyembah Tuhan kami, maka kami juga mau menyembah Tuhanmu. Ini nanti turun ayat wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul, katakanlah olehmu, ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Urusan agama mah silakan saja kalian beribadah sesuai dengan tata cara kalian, kami pun akan ibadah sesuai dengan tata cara kami, dan kami tidak akan pernah memaksa agar kalian masuk Islam. Yang akan kami lakukan hanya menjelaskan bahwa Islam begini dan begitu, dan kami hanya akan mengajak. Anda mau, alhamdulillah. Anda tidak mau, itu
terserah. Yang penting kami sudah menjelaskan dan sudah mengajak Anda pada Islam. Dan di sini pula tidak usah ragu, tidak usah bingung menyematkan kata kafir kepada orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Jadi jangan sampai alergi, jangan sampai fobia. Jangan disebut orang kafir, sebut saja non muslim. Kalau kayak begitu, surat Al-Kafirunnya diganti menjadi surat non muslim. Kan nggak mungkin itu terjadi pada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi gambaran bagi kita semuanya untuk lebih mengokohkan keyakinan yang berdasarkan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan semuanya berbasis ilmu. Maka disinilah bergabung tiga hal penting ya dalam budaya kita. Yang pertama ilahiyah, yang kedua ilmiyah, dan yang ketiga amaliyah. Jadi beramal itu basisnya harus ilahiyah, harus karena Allah, dan basisnya ilmiyah, berilmu ya. Jadi ilahiyah, ilmiah, dan amaliyah, tiga hal yang harus senantiasa kita jaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.